pada pagi semua penjual usaha. Iya. Jadi kami KPP Pratama Parepare akan menyampaikan kinerja penerimaan KPP Pratama Parepare, sekaligus nanti juga ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Parepare. Yang pertama mengenai kinerja penerimaan. Nah, kinerja penerimaan KPP Pratama Parepare dari target yang ditargetkan kepada kami 416,9 miliar. Alhamdulillah sampai dengan 29 Desember 2022 kemarin sudah tercapai sebesar 506,5 miliar. Artinya sudah melampaui target KPP dengan capaian 121,49% dari target. Dan kalau pertumbuhan secara neto penerimaan itu 16,10% tumbuh dibanding penerimaan neto tahun 2021 yang lalu. Ya. Kita ketahui di tahun 2022 itu ada program pengungkapan sukarela atau yang biasa dikenal PPS. Nah, alhamdulillah dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 di wilayah KPP Pratama Parepare untuk penerimaan program pengungkapan sukarela atau PPS itu boleh dibilang sampai dengan 40 miliar penerimaan, 39,9 miliar. Nah, untuk PPS tahun 2023 nanti sebetulnya kan sudah tidak ada karena PPS itu hanya sekali, dan tahun 2021 juga tidak ada, sehingga kalau penerimaan neto tanpa PPS tahun 2022 sampai dengan 29 Desember 2022 itu sebesar 466,5 miliar tanpa PPS. Nah, ini tentu hal yang patut kita syukuri bersama ya. Nah, kalau kita lihat per jenis pajak, ya, kalau lihat per jenis pajak itu untuk PPH, itu capaiannya 99,3% atau tumbuh 15,74%. Nah, sementara untuk penerimaan PPN dan PPNBM, jenis pajak PPN dan PPNBM itu capaiannya 222,16% atau tumbuh 19,9% dibanding penerimaan tahun lalu. Nah, ini menggambarkan ya bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2022 sangat baik. Artinya program pemulihan ekonomi nasional yang digagas, yang dilaksanakan oleh pemerintah itu dikatakan berhasil, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang baik terlihat penerimaan pajak juga baik melampaui target ya, dengan pertumbuhan total hampir 16,1%. Nah, di PPH sendiri itu yang paling banyak kontribusinya dari PPH pasal 21. PPH pasal 21 itu adalah PPH atas karyawan, baik swasta maupun negeri, pegawai negeri itu mencapai 170,1 miliar. Nah, ini tentu akan sangat mempengaruhi dana bagi hasil nanti bagi daerah-daerah ya. Kalau kita lihat per daerahnya, per wilayah, karena kantor pelayanan pajak Pratama Parepare itu kan terdiri 5 kabupaten kota. Nah, kalau untuk per wilayahnya itu yang paling besar penerimaan dari
wilayah Kota Parepare. Ya, ini penerimaan bruto tapi ya untuk tahun 2022 ini sampai dengan 29 Desember 2022 untuk Kota Parepare, wilayah Kota Parepare itu 182,3 miliar. Yang kedua yang paling besar itu di Kabupaten Pindrang, itu mencapai 101,8 miliar. Yang ketiga terbesar ada di Kabupaten Sidrap Napang sebesar 90,3 miliar. Yang keempat di Kabupaten Baru itu sebesar 66,4 miliar. Dan yang terakhir di Kabupaten Nrekang penerimaan bruto sebesar 56,4 miliar ya. Bruto ya. Penerimaan tahun 2021 justru ada di Kabupaten Nrekang ya, pertumbuhannya mencapai 33,1% dibanding penerimaan di tahun 2021. Nah, kalau kita lihat per sektor usaha, di penerimaan KPP Pratama Parepare itu kontribusi terbesarnya dari sektor administrasi pemerintahan, artinya dari belanja anggaran pemerintah daerah maupun instansi unit vertikal yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Parepare. Itu peranan terhadap total penerimaannya dari belanja pemerintah itu sampai 50,78%. Artinya penerimaan KPP Pratama Parepare ini sangat ditunjang atau sangat disokong oleh belanja pemerintah daerah maupun unit vertikal yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Parepare dengan rupiah sebesar 257,2 miliar, atau sekali lagi peranannya terhadap total penerimaan itu 50,78%. Yang kedua, sektor yang paling besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, baik itu perdagangan besar eceran, reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor. Nah itu peranannya 15,07% atau rupiahnya sebesar 76,3 miliar ya, dari total penerimaan KPP Pratama Parepare. Yang sektor yang ketiga yang terbesar adalah dari jasa keuangan dan asuransi. Yang ini kita tahu banyak sekali cabang-cabang, kantor-kantor cabang bank-bank pemerintah BUMN yang ada di Parepare, dan juga asuransi termasuk jasa keuangan lainnya itu menyumbang 34,6 miliar rupiah atau peranannya sebesar 6,8% dari total penerimaan. Nah itu tiga besarnya, nanti rinciannya ada di sini. Tapi tiga besar itu adalah dari belanja pemerintah atau administrasi pemerintahan, dari perdagangan besar, dan dari jasa keuangan dan asuransi. Nah kalau kita lihat sebetulnya secara fisik sektor industri pengolahan yang di dalamnya ada industri perdagangan, industri penggilingan padi yang kita tahu di Parepare, di wilayah kerja Parepare ini banyak ya, baik di Pindrang, di Sidrap, di Baru, banyak sekali industri penggilingan padi. Walaupun banyak, tetapi kontribusinya masih belum sebesar perdagangan besar ya, sektor perdagangan. Jadi industri pengolahan di wilayah kerja Parepare itu menyumbang sebesar 20,6 miliar atau mempunyai peranan 4,08%. Nah itu per sektor, dan juga tadi sudah disampaikan per wilayah kerja ya, per wilayah kabupaten kota.